Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Reski Aulia selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Retail yang sudah memberikan tugas UTS kepada kami serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Febriana dan teman saya Putri Oktaviana serta Laili Makfiro dari kelas manajemen 4C pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami yang berjudul Matahari Department Store atau biasa disebut dengan Lipo Plaza Sidoarjo. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai mengapa Matahari Department Store atau Lipo Plaza Sidoarjo ini disebut dengan bisnis retail. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi, karena mungkin dari teman-teman juga sering berbelanja di Matahari Department Store ini. Terus mengapa kok Matahari Department Store atau Lipo Plaza Sidoarjo ini termasuk salah satu jenis bisnis retail? Baik, saya akan menjelaskannya. Karena Matahari Department Store ini adalah toko yang besar yang di dalamnya menjual berbagai barang konsumsi, serta barang yang dijual ini ditata atau diletakkan berdasarkan jenis barangnya. Misalnya, pakaian wanita hanya terdapat di tempat atau jenis fashion wanita saja, tidak ada di tempat yang lain. Terus misalnya saja kayak mainan anak-anak, itu juga ditata sesuai dengan jenis mainan anak-anak, jadi tidak ada di tempat fashion wanita. Dan toko ini itu lebih besar dan lebih lengkap dibandingkan toko kelontong. Dan untuk jenis barang yang dijual di sini yaitu seperti pakaian, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik, alat sekolah, dan lain-lain. Itulah mengapa Matahari Department Store atau Lipo Plaza Sidoarjo ini termasuk salah satu jenis bisnis retail. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai latar belakang dari Matahari Department Store atau Lipo Plaza Sidoarjo. Lipo Plaza Sidoarjo merupakan mall yang berdiri di bawah naungan Lipo Mall, yaitu suatu operator mall terbesar di Indonesia yang terletak di Jalan Raya Jati nomor 1, Kecamatan Sidoarjo, Indonesia. Lipo Mall ini dibangun pada tahun 2012. Di sini kalian bisa menemukan segala peralatan atau kebutuhan di hypermart dan Matahari Department Store, serta di dalamnya juga tersedia berbagai area bermain untuk anak-anak. Matahari Department Store ini juga menyediakan berbagai promo menarik hingga voucher belanja, sehingga membuat harga produk katalog ini terjangkau. Di sini juga menyediakan portal belanja online yang dapat diakses melalui website matahari.mall. Untuk jam kerjanya di sini buka setiap hari mulai jam 10.00 sampai jam 22.00 WIB. Jadi kalian bisa datang setiap hari kalau kalian ingin belanja di Matahari Department Store ini, karena di sini buka setiap hari. Jadi tidak ada batasannya hari apa harus ke sana gitu. Cuman batasannya itu jamnya aja ada batasannya. Selanjutnya yaitu strategi retail. Apa sih yang diterapkan di Matahari Department Store atau Lipo Plaza Sidoarjo ini? Untuk strategi retailnya ini ada 3. Yang pertama yaitu kita harus bisa menganalisis situasi. Yang kedua, objektif. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengidentifikasi karakter konsumen. Untuk penjelasannya yang pertama, analisis situasi. Matahari Department Store
berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menciptakan atmosfer yang nyaman agar konsumen tertarik untuk berbelanja di sini dan harus bisa mengetahui bagaimana tren dunia bisnis saat ini. Yang kedua yaitu objektif. Matahari Department Store ini memiliki tujuan atau target kinerja, yaitu Matahari Store berusaha menciptakan tingkat hidup yang lebih baik bagi seluruh karyawan dan berusaha menciptakan sistem organisasi operasional terpadu demi masa depan karyawan dan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi karakter konsumen. Itu bagaimana? Untuk mengetahui karakter konsumen, Matahari Store mengadakan pengisian kuesioner oleh pengunjung serta melakukan survei langsung pihak manajernya agar bisa mengetahui karakter konsumen. Misalnya, apakah yang sering berbelanja di Matahari Store ini adalah wanita atau pria, dan apakah konsumen Matahari Store memiliki gaya hidup berbelanja atau tidak. Itulah beberapa strategi retail yang diterapkan di Matahari Department Store atau di Poplaza Sidoarjo. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil ide bisnis usaha retail batik ini. Karena salah satu bisnis retail dengan pertumbuhan tertinggi adalah penjualan batik. Tanpa kita sadari dan lepas dari pengamatan banyak orang bahwa bisnis ecaran baju batik menjadi salah satu bisnis dengan pertumbuhan yang luar biasa tinggi pada 3 tahun belakangan ini. Rata-rata saat ini pekerja formal atau tidak formal semuanya pasti mempunyai baju batik lebih dari 3 jenis. Bahkan tidak hanya seorang pekerja, anak-anak pun sekarang ini juga mempunyai baju batik. Oleh karena itu, kami membuat ide rancangan usaha batik agar kedepannya batik terus populer di semua kalangan masyarakat. Berikut adalah strategi planning bisnis retail batik. Yang pertama itu ada situasi analisis. Misi saat menyediakan beragam produk fashion batik sesuai dengan tren batik sekarang ini. Alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini, bisnis retail batik ini bisa didirikan oleh anggota keluarga atau salah satu anggota keluarga atau biasanya disebut dengan bisnis keluarga. Untuk kategori barang atau jasa saat ini, batik diproduksi sesuai dengan tren pasar saat ini guna untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau semua kalangan. Jadi, batik tidak hanya digunakan saat acara formal, melainkan bisa digunakan saat acara informal. Berikutnya yaitu ada analisis SWOT. Untuk yang strengths, current atau saat ini, bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk yang long term atau jangka panjang, jangkauan pemasaran usaha batik ini sangat luas, mencakup pasar domestik dan ekspor. Untuk yang weakness, karena harga produk yang tinggi sebagai akibat biaya produksi yang tinggi juga. Untuk yang jangka panjang, pemasaran produk yang belum optimal. Untuk opportunities, karena meningkatkan permintaan batik yang dan bahan baku mudah diperoleh. Jangka panjangnya, potensi pasar masih sangat besar, produk batik disukai oleh masyarakat. Untuk yang terakhir ini, trades. Untuk saat ini, harga bahan baku yang cukup mahal. Untuk jangka panjangnya, makin berkembangnya usaha batik cup dan printing sehingga menambah persaingan. C. Objektif. Untuk penjualannya, penjualan batik bisa dilakukan dengan datang ke toko langsung atau bisa melalui Shopee, Instagram, dan lain-lain. Profit usaha bisnis batik kami mencatatkan laba bersih sebesar 36 juta ribu per bulan. Penentuan posisi
Dalam penentuan posisi pada usaha batik ini, kita sebagai pemilik usaha harus bisa mengetahui kebutuhan konsumen saat ini. Misalnya, apakah produk batik kita sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini atau belum? Kepuasan publik. Kepuasan ini didapatkan dari kualitas produk, merek, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Yang D, identifikasi konsumen. Pemasaran massal menggunakan salah satu pasar di e-commerce yakni Shopee dengan berbagai macam ukuran dengan harga yang murah dan terjangkau. Pemasaran terkonsentrasi. Untuk batik kami ada juga batik khusus muslimah atau batik non-muslimah. Ini adalah strategi untuk bisa dilirik oleh pelanggan dari segi apapun. Pemasaran yang berbeda mempertimbangkan untuk menarik beberapa target pasar dan pelanggan yang menginginkan pakaian batik dengan model yang dibuat khusus. Berikutnya, overall strategi barang atau jasa. Pada usaha batik ini, kita dalam memasarkan sebuah produk, barang atau jasa dengan pola rencana tertentu sehingga sesuai target konsumen dan bisa meningkatkan penjualan. Strategi lokasi usaha batik ini harus strategis sehingga bisa meningkatkan peminat batik yang datang langsung ke toko kita dan penjualan batik juga akan meningkat. Strategi penetapan harga pada usaha batik ini sesuai dengan motif, bahan baku, dan tingkat kesulitan dalam membuatnya. Misalnya nih, jika motif dan bahan bakunya cukup murah, akan tetapi tingkat pembuatannya batiknya cukup sulit dan membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Nah, nantinya akan diperbandingkan dari kemudian ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Mafira dari kelas manajemen 4C pagi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, kita sudah sampai di strategi promosi dari bisnis retail batik kami. Nah, strategi promosi kami yakni dilakukan dengan online dan offline. Jadi, konsumen bisa berbelanja langsung tanpa keluar dari rumah. Dan jika ingin membeli secara offline pun bisa langsung datang ke toko kami. Variables. Nah, yang pertama ada lingkungan konsumen. Untuk menginformasikan lebih lanjut dan untuk memperkenalkan lebih luas tentang produk kami juga harus menarik para pelanggan. Salah satunya yakni memiliki lokasi yang strategis di mana semua orang bisa melihat batik yang kami pajang di etalase toko. Nah, selain itu juga ada lingkungan kompetitif. Dalam usaha pasti juga tidak luput dengan kompetitor. Nah, bagaimana cara kami menangani kompetitor ini adalah dengan cara setidaknya 2 bulan sekali kami mengganti model dari batik yang kami produksi. Jadi untuk batik kan ada motif dan juga model. Nah, di sini kami mengubah sedikit atau menginovasi, recycle tentang model dari batik kami. Dan itu untuk mengurangi kompetitor yang sudah umum. Nah, yang ketiga adalah lingkungan hukum. Setiap batik mempunyai motif yang sama. Akan tapi mengubah motif tentunya tidak semudah itu, karena motif batik yang sudah tersebar itu adalah yang biasanya dikenal oleh masyarakat. Jika kita mengganti motif, takutnya masyarakat akan tidak percaya jika itu adalah motif dari batik tersebut. Nah, makanya kami hanya mengganti model dari baju batik tersebut. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Dengan adanya usaha batik ini, kami memberikan manfaat bagi masyarakat karena adanya lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga mengurangi pengangguran masyarakat dan masyarakat tersebut bisa bekerja di toko kami. Yang selanjutnya yakni lingkungan teknologi. Dalam memperkenalkan produk kami memanfaatkan pasar e-commerce dan kami juga biasanya mempromosikan produk kami di sosial media. Contohnya TikTok, Instagram, WhatsApp, dan juga yang lainnya.
Yang selanjutnya yaitu ada specific activity. Specific activity terdiri dari dua subbab, yakni operasi harian dan jangka pendek serta tanggapan terhadap lingkungan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yakni operasi harian dan jangka pendek. Tujuan kami yakni meningkatkan produktivitas dalam toko sebesar 25%. Tenggat waktunya 6 bulan, dan juga sumber daya yang diperlukan adalah pelatihan pengembangan layanan pelanggan, pembaharuan sistem komputer, dan tugasnya adalah mempelajari cara menyapa pelanggan yang baik dengan benar seperti 5S, dan juga memahami suasana hati pelanggan. Jika kita dapat memahami suasana hati pelanggan, maka kita akan nyaman jika membicarakan tentang kualitas baju dan juga yang lain-lainnya, sehingga saat pelanggan tersebut nyaman, kita tidak akan merasa kita menyakiti mereka seperti itu, dan juga mereka juga tidak akan merasa dirinya tersakiti karena omongan kita. Dan yang terakhir adalah mempelajari cara menggunakan sistem operasi komputer yang diperbarui. Itu juga dapat memudahkan kami dalam mengelola toko online dan juga mempromosikannya. Dan yang selanjutnya adalah tanggapan terhadap lingkungan. Usaha batik ini sudah berusaha melakukan produksi sesuai dengan tren batik saat ini, serta berusaha bersaing dengan kompetitor lainnya agar batik kami terus berkembang di dalam dunia bisnis. Jadi untuk tanggapan terhadap lingkungan kami pastinya kami perhatikan betul, karena dalam lingkungan bisnis juga pasti ada yang namanya kompetitor itu tadi. Jadi toko kami tidak bisa leha-leha hanya sekedar untuk mengeluarkan baju tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kontrol, dan kontrol ini ada dua subbab juga, yakni evaluasi dan juga penyesuaian. Kita bahas yang evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi kinerja pada usaha batik ini dilakukan tiap bulan agar bisa mengetahui apakah penjualannya sesuai target atau tidak, apakah ada yang harus dikembangkan lagi atau tidak, dan jika ada kesalahan bisa diperbaiki agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang kedua yaitu penyesuaian. Pada usaha batik ini kami berusaha menyesuaikan produk yang dijual dengan minat konsumen atau tren pasar saat ini. Dengan adanya penyesuaian antar produsen atau pihak pemilik usaha ini dengan konsumen, maka itu bisa menciptakan produk batik yang lebih unggul dan juga lebih bisa diminati oleh semua kalangan masyarakat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kami juga manusia, tidak luput dari salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.